Learners, selamat datang kembali di Wagomu Japanese Class bareng aku, Manda. Semuanya, aku mau nanya nih, gimana sih rasanya belajar secara otodidak bareng aku di Wagomu Japanese Class? Dan ternyata aku baru ngeh juga nih, ternyata setelah kita belajar bareng selama berbulan-bulan, ada di antara teman-teman yang muntaber. Wah, kok bisa muntaber? Iya beneran muntaber, mundur tanpa berita. Loh. Tapi nggak apa-apa sih guys, itu seleksi alam ya, wajar aja. Dan aku juga yakin sih pasti di antara teman-teman ada yang mungkin punya kesibukan sendiri, entah itu kuliah atau mungkin kerja juga. Jadi aku nggak nyalahin teman-teman juga di sini. Tapi aku pastinya bakal lebih fokusnya ke teman-teman yang sering nongol. Jadi buat kalian yang sempat muntaber, aku saranin teman-teman semua ngecek lagi materi-materi eksklusif yang udah aku letakkan di website, oke? Dan buat kalian yang sudah join di grup, pastinya tahu banget dong kalau belajar di Wagomu Japanese Class ini, kita tuh punya langkah-langkah atau cara-cara efektif ya buat belajar bahasa Jepang. Nah, Manda akan review dulu sedikit langkah-langkah untuk belajar bahasa Jepang dengan cara efektif. Langkah yang pertama, pastikan kalian hafalkan dulu hurufnya, minimal hiragana dan katakana. Aku yakin kalau romaji teman-teman semua pasti sudah hafalkan. Yang kedua, catat tulisan Jepang dimanapun kalian temukan ya. Terus cari tahu artinya dan cari tahu cara bacanya kayak gimana. Dan jangan lupa juga masukkan ke kamus personal kalian. Yang ketiga, kalian selipkan tuh kata-kata yang kalian temukan itu dalam obrolan sehari-hari kayak yang aku contohin di J-Sketsa supaya lebih cepat hafal teman-teman. Dan yang keempat, kalian harus bisa membedakan mana sih yang termasuk kata, mana sih yang termasuk kalimat. Dan sedikit-sedikit juga kalian masukkan deh kosakata-kosakata baru kalian itu ke dalam rumus kalimat dalam bahasa Jepang alias SKOP. Yang kelima, pahami konsep partikel dalam bahasa Jepang. Tapi aku yakin sih kalau kalian sudah mengerti rumus SKOP, teman-teman juga pasti paham dengan partikel ini ya. Kemudian yang keenam, kalian juga harus menguasai perubahan atau konjugasi kata kerja dalam bahasa Jepang. Dan jangan lupa juga untuk mengerti fungsi-fungsinya ya. Yang ketujuh, perlahan-lahan kalian harus mengupgrade atau mengubah hiragana kalian menjadi kanji. Pelan-pelan aja tapi pasti ya teman-teman. Dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu konsistensi. Teman-teman konsisten belajar bahasa Jepang 3 menit dalam sehari ya. Biarpun sulit dan salah, kalau konsisten pasti kalian bisa. Kapan-kapan aku bakalan bahas step by step ini dalam satu video terpisah ya. Tapi kali ini aku akan lanjutkan dulu ke step ke-6, yaitu kita harus menguasai perubahan alias konjugasi kata kerja dalam bahasa Jepang ya. Oke, seperti yang pernah aku mention juga, perubahan alias konjugasi dalam bahasa Jepang itu ada 7 bentukan ya teman-teman. Ada bentuk A, I, U, E, O, plus bentuk T dan juga bentuk ta. Nah, di video-video atau materi-materi sebelumnya kita sudah bahas yang perubahan bentuk A, I, U dan juga bentuk T. Nah, di video kali ini Manda akan bahas lagi yang perubahan bentuk ta alias bentuk lampau teman-teman. Dan untuk perubahan bentuk ta ini sebenarnya sama persis dengan perubahan bentuk T loh teman-teman. Kita tinggal ganti saja T-nya dengan ta, sesimpel itu doang. Tapi supaya teman-teman jadi lebih paham, aku akan review dan bahas juga perubahan bentuk ta ini di setiap kelompok kata kerja yang ada ya. Di kelompok 3 itu isinya cuma ada 2 ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada shimas yang artinya melakukan. Ini bentuk ta-nya menjadi shita. Terus yang kedua ada kimas yang artinya datang. Ini bentuk ta-nya menjadi kita. Nah, itu tinggal teman-teman hafalin aja ya, gampang. Kemudian dari kelompok 3 kita ke kelompok 2. Ini cukup kompleks sih, cukup banyak. Yang pertama teman-teman ingat yang masuk kelompok 2 itu ada golongan kata kerja emas. Nah, emas ini berarti kata kerja yang sebelum mas ada bunyi huruf E atau bunyi kolom huruf E gitu ya kalau di hiragana ya. Misalnya eksetene hemere beserta turunan-turunannya yang menggunakan teng-teng dan juga maru. Selain emas, ada juga kata kerja 13 i spesial yang aku singkat menjadi hari ini miyabi karaoke dekat sekitar Cikini. Itu juga termasuk kelompok
dua. Selain itu ada juga kata kerja jimas yang spesial itu ya teman-teman. Ada shinjimas alias percaya, ada kanjimas alias terasa, dan lain-lain ya. Oke, untuk perubahan ke bentuk ta ini simple banget loh caranya. Tinggal kalian coret aja masnya, kemudian ganti dengan ta. Seperti merubah ke bentuk T bukan? Nah, kita langsung contohin aja ya. Misalnya yang pertama, tabemas. Nah, kita coret aja masnya, tambah ta menjadi tabeta. Kemudian misalnya kangaemas. Masnya kita coret, tambahkan ta menjadi kangaeta. Dan misalnya lagi karimas, masnya kita coret, tambahkan ta menjadi karita, dan seterusnya. Sensor alias alat sortir kita itu cukup kita memahami kelompok 3 dan kelompok 2 aja. Kalau kita sudah hafal, sisanya auto dibuang deh ke kelompok 1. Dan seperti yang pernah aku mention di video-video sebelumnya, aku tuh pernah bilang nih, kalau kelompok kata kerja dalam bahasa Jepang itu di buku Minna Nihongo tuh udah dibagi-bagi loh. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 itu ada di Sokyu 1. Bagian terjemahannya itu tuh halaman 170 sampai 179. Hayo, di antara teman-teman di sini ada yang coba dirobek, terus dibakar dan dimakan abunya biar hafal? Coba komen di bawah, ada nggak nih yang praktekin ya? Nah, dan seperti halnya perubahan bentuk T, untuk kelompok 1 ini perubahan bentuk ta-nya sama persis rumusnya seperti yang pernah aku nyanyikan. Nyanyiannya seperti ini nih teman-teman. Kita gida bimini nda ciri ita shista. Nah gitu, cuman T-nya ganti sama ta aja ya teman-teman. Contoh untuk yang ki menjadi ita, misalnya kakimas. Ya udah, kalau kakimas menulis, masnya kita coret aja. Kemudian kita ganti aja langsung ki-nya menjadi ita, jadi kaita, kayak gitu. Untuk yang gi menjadi ida, contohnya oyogimas. Nah, kita tinggal coret aja masnya. Kemudian gi-nya kita ganti dengan ida menjadi oyoida. Berikutnya aku mau nyontohin untuk yang bimini berubah menjadi nda ya. Oke, ini rumusnya tetap sama ya teman-teman. Jadi bimininya kita coret, masnya juga berubah menjadi nda. Misalnya manabimas. Manabimas berarti b-nya coret, masnya coret, ganti menjadi nda menjadi mananda. Oke, kemudian yomimas. Untuk yang berikutnya yomimas, mi dan masnya kita coret, jadi ubah menjadi nda menjadi yonda. Kemudian yang terakhir, shinimas. Nah, ni-nya kita coret, masnya juga kita coret, berubah menjadi shinda. Kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk yang ciri i berubah menjadi ta, contohnya misalnya kachimas. Ini berarti ci-nya coret, masnya juga coret, menjadi kata. Betul banget. Berikutnya, habis itu ada ri ya. Contohnya hashirimas. Hashirimas. Ri dan masnya tinggal kita coret, ganti menjadi ta, menjadi hashita. Oke, dan ingat ya, ta-nya double ya. Terakhir, untuk yang i menjadi ta, misalnya kaimas. Kaimas ya, tinggal i-nya coret, masnya coret, jadi kata. Oke, kemudian yang terakhir teman-teman, shi menjadi shita. Nah, untuk shi menjadi shita, contohnya misalnya kashimas. Kashimas, jadi shi-nya dan masnya tinggal dicoret, berubah menjadi shita menjadi kashita. Atau kalian bisa kepoin rumus perubahan bentuk ta dari video ini. Kalian langsung fokus saja ke menit 13 lebih 1 ya teman-teman. Jadi disitu udah ada semuanya juga, beserta arti-arti dari kata kerja yang aku sebutin di atas tadi ya. Nah, teman-teman ada juga yang spesial nih dari bentuk ta ini. Untuk kata kerja ikimas, yang teman-teman tahu sendiri kalau bentuk T-nya itu kan bukan IT, melainkan IT. Nah, begitu juga untuk bentuk ta-nya, bukan ita, melainkan ita. Jadi double T gitu ya. Nah, kalau untuk yang gini mah teman-teman kayaknya nggak usah nanya kenapa. Karena ini memang dari sananya seperti itu teman-teman. Jadi kalian langsung telan mentah-mentah dan tulis itu di kamus personal kalian biar makin pintar. Oke deh, kalau kalian sudah mengerti tentang perubahan bentuk ta untuk kata kerja kelompok 1, 2, dan 3, sekarang Manda akan jelaskan tentang fungsi-fungsinya. Yang pertama, bentuk ta ditambah koto ga arimas, artinya pernah ...
Jadi pola kalimat ini bisa teman-teman gunakan untuk mengungkapkan pengalaman kalian. Misalnya kalian mau bilang kalau kalian tuh pernah ngapain gitu atau pernah melakukan apa gitu. Nah itu semua bisa kalian ungkapkan dengan pola kalimat bentuk ta ditambah koto ga arimasu. Nah contohnya seperti apa? Misalnya pernah makan apa gitu ya. Berarti titik-titik tabeta koto ga arimasu. Atau misalnya pernah pergi itta koto ga arimasu. Atau mungkin pernah pacaran, tsukiyatta koto ga arimasu, dan lain-lain. Yang kedua, bentuk ta ditambah ho ga ii desu, artinya sebaiknya titik-titik-titik. Pola kalimat ini bisa teman-teman pakai untuk memberikan saran untuk orang lain. Cuman kalian mesti hati-hati karena pola kalimat ini tuh konotasinya kayak ngasih saran itu dari atasan ke bawahan. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau ngasih saran ke atasan kalian, sebaiknya jangan pakai pola ini sih. Tapi teman-teman jangan jadi pundung, jangan jadi nggak mau ngasih saran, oke? Oke, dan kalau misalkan dicontohin kayak gimana ya? Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia sebaiknya dibaca. Nah, kalau pakai pola ini menjadi yonda ho ga ii desu. Kayak gitu. Atau misal nih, teman-teman ngelihat teman kalian tuh kayak lagi kecapean, kerja terlalu banyak, terus kalian pengen nyaranin dia untuk dibawa istirahat aja. Jangan terlalu capek, diistirahatin aja kayak gitu. Nah, bisa juga loh pakai pola kalimat ini. Misalnya, yasunda ho ga ii desu yo. Kayak gitu, guys. Yang ketiga, ada bentuk ta ditambah ho ga ii to omoimasu. Nah, kalau yang ini artinya adalah menurutku sebaiknya titik-titik-titik. Kalau misalkan pola kalimat yang sebelumnya yang ta ditambah ho ga ii desu itu terkesan songong, nah ini ada opsi lain nih teman-teman. Jadi pola kalimat ini tuh bisa kalian gunakan untuk memberikan saran kepada orang lain, tapi jadi saran itu lebih lebih lembut gitu loh, lebih menurut kalian sendiri kayak gitu. Karena tomoimasu sendiri ini kayak sifatnya tuh pendapat. Jadi lawan bicara kalian tuh mau iyahin atau mau nggak setuju pun itu bebas, gimana dia aja. Dan dari sisi kalian pun itu kalian bakalan menyampaikan pendapat tuh dengan lebih lembut, dengan lebih sopan teman-teman. Nah misalnya kalau dicontohin ya, ada si Kon nih, misalnya teman kalian tuh kayak lagi galau, dia tuh lagi pengen beli sebuah benda terus kayak beli jangan ya, dan kalian tuh pengen menyampaikan pendapat kalian kalau ya udah beli aja, kalau menurutku sih beli aja. Bahasa Jepangnya menjadi kata ho ga ii to omoimasu, kayak gitu. Atau misalnya ada lagi si Kon, teman kalian nih seorang cowok tuh kayak galau, tembak jangan ya cewek ini, tembak jangan ya, kayak galau gitu. Dan kalian mau ngasih saran atau ngasih pendapat kayak ya udah tembak aja, kalau menurutku sih sebaiknya ditembak aja atau dipropose aja. Bahasa Jepangnya menjadi kokuhaku shita ho ga ii to omoimasu. Kayak gitu guys. Pola yang keempat adalah bentuk ta ditambah ri, bentuk ta ditambah ri, kemudian shimasu, yang artinya melakukan titik-titik, melakukan titik-titik, dan lain-lain. So, pola ini tuh emang aku sengaja tulis kayak gini. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk mengungkapkan kegiatan kalian ya. Jadi kegiatannya tuh lebih dari satu, dimana kalian tuh nggak mementingkan urutan dari kegiatan tersebut. Jadi random aja kalian sebutin sih aktivitas-aktivitas kalian tersebut. Misal contohnya ada teman kalian nanya nih sama kalian, weekend kemarin ngapain aja sih? Shumatsu wa nani o shimashita ka? Kayak gitu. Terus kalian tuh mau jawab, oh weekend kemarin aku makan di luar sama keluarga, kemudian aku tuh nonton film di bioskop sama pacar aku, dan lain-lain. Kayak gitu misalnya. Bahasa Jepangnya menjadi kazoku to gaishoku shitari, koibito to issho ni eiga o minittari shimashita. Kayak gitu teman-teman. Nah lo langsung dikasih contoh kalimat yang menantang gini, hahaha. Tapi aku yakin kalau kalian ngikutin step by step dari awal cara belajar bahasa Jepang ala Wagemu Japanese Class, aku yakin teman-teman pasti nggak akan bingung dan langsung paham dengan materi ini. Aku juga yakin pastinya teman-teman langsung bisa mengungkapkan kegiatan weekend versi kalian sendiri. So kalau gitu aku tantang kalian ya teman-teman untuk mengungkapkan kegiatan weekend versi kalian. So minasan, shimatsu wa nani o shimashita ka? Komen ya. Buat yang udah join grup, teman-teman bisa langsung diskusiin aja jawaban kalian di grup sama mentor yang ada di grup kalian pastinya ya.
Oke deh teman-teman, barangkali segitu aja materi lesson buat hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman ngerti dengan apa yang aku jelaskan hari ini ya. Jangan lupa pastikan teman-teman like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, terutama yang mau belajar bahasa Jepang secara otodidak. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe juga, biar Mana dan teman-teman di sini makin semangat buat sharing lesson untuk teman-teman learners sekalian. Oke, kalau gitu kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Aku Manda, arigato, mata ne!